Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Elsyaira, dengan NPM 230 111100 dan teman-teman saya. Saya Alfredo Siahaan dengan NPM 230111128. Saya Anissa Salsabila dengan NPM 230111099. Saya Joshua dengan NPM 230111105. Saya Kaisum Maharani dengan NPM 230111113. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang demokrasi dan HAM. Yang pertama adalah pengertian dari demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya. Lalu ada pengertian HAM, hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, dan asal kebangsaan. Lalu yang kedua ada macam-macam demokrasi. Macam-macam demokrasi. 1. Berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Ada 2 poin. Yang A yaitu demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya untuk bermusyawarah dalam menentukan kebijakan umum negara. Yang B, demokrasi tidak langsung, adalah demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Demokrasi jenis ini diterapkan atas pertimbangan kenyataan suatu negara dengan jumlah penduduk yang besar, wilayah yang luas, dan permasalahan yang semakin kompleks. Yang kedua, berdasarkan prinsip ideologi. Yang A, demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang berlandaskan kebebasan atau individualisme. Demokrasi ini dicirikan dengan kekuasaan pemerintah yang terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Dalam hal ini, kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Yang B, demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar merupakan salah satu jenis demokrasi yang berhaluan Marxisme komunisme. Demokrasi ini menginginkan kehidupan tanpa adanya kelas sosial. Contohnya adalah negara Korea Utara dan bekas negara Uni Soviet. Yang C, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang berlaku di Indonesia. Demokrasi ini bersumber dari tatanan nilai sosial dan budaya dengan berasaskan musyawarah untuk mufakat. Demokrasi ini juga mengutamakan kepentingan yang berimbang. Macam-macam HAM. Yang ke-1 ada hak asasi untuk hidup. Hak asasi untuk hidup yaitu setiap manusia berhak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih dan berhak memperoleh rasa aman, damai, tentram, serta sejahtera lahir batin. Yang kedua, hak asasi berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Setiap manusia atau individu berhak untuk membangun sebuah keluarga tanpa harus ada tekanan, serta berhak untuk memiliki keturunan lewat suatu perkawinan yang sah. Yang ketiga, hak mengembangkan diri. Setiap manusia berhak untuk berkomunikasi serta mendapatkan informasi sesuai kebutuhannya. Setiap manusia berhak untuk merasakan manfaat dari pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Yang keempat, hak memperoleh keadilan. Setiap manusia berhak untuk mendapatkan keadilan yang sama di mata hukum, sehingga tidak ada diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu. Yang kelima, hak atas kebebasan pribadi. Setiap orang bebas menentukan agama yang akan dianutnya.
Setiap orang bebas untuk menentukan pilihan politiknya. Setiap orang bebas mengeluarkan pendapat. Setiap orang bebas untuk menentukan kewarganegaraannya, dan sebagainya. Yang keenam, hak kesejahteraan. Setiap orang, laki-laki ataupun wanita, berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan martabat kemanusiaan. Setiap orang berhak untuk memilih pekerjaan sesuai bidang yang disukainya. Lalu yang ketujuh ada hak wanita. Wanita berhak untuk memperoleh perlindungan khusus dalam melaksanakan pekerjaannya. Wanita berhak untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wanita berhak menentukan kewarganegaraannya. Lalu yang kedelapan ada hak anak. Setiap anak berhak untuk mendapatkan sebuah nama dan status kewarganegaraan. Setiap anak berhak beribadah, berpikir, dan berekspresi dengan bimbingan orang tua atau wali. Dan setiap anak berhak untuk memperoleh suatu perlindungan hukum dari segala macam tindak kekerasan, baik itu secara fisik ataupun mental. Lalu ada asas-asas pokok demokrasi. Adapun dua asas yang diterapkan dalam pemerintahan yaitu yang pertama, pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Adanya jaminan kepada rakyat untuk dapat ikut serta berpartisipasi dalam menentukan kebijakan negara dengan perlindungan hukum berupa perundang-undangan yang berlaku. Jadi, rakyat dapat ikut berperan sesuai status dan kompetensi masing-masing dengan batasan-batasan peraturan yang berlaku. Yang kedua, pengakuan harkat dan martabat manusia. Jaminan hukum terhadap pelaksanaan hak asasi manusia juga terdapat di konstitusi, yaitu pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisikan tentang hak dan kewajiban warga negara dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periodisasi, antara lain: 1. Pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi pada tahun 1945 sampai 1950. Pada saat itu, pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan. Hal itu terlihat pada pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk menurut Undang-Undang segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh KNIP. Kedua, pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama. Masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959. Masa demokrasi ini berperan dalam parlemen. Akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik. Namun, demikian praktek demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 1. Dominnya partai politik. 2. Landasan sosial ekonomi yang masih lemah. 3. Mempunyai konstituenti bersidang untuk mengganti UU DS 1950. Atas dasar kegagalan itu, maka Presiden mengeluarkan dekret Presiden pada tahun 1959, tepatnya pada tanggal 5 Juli. Antara lain: 1. Bubarkan konstitusi. 2. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, tidak berlaku UU DS 1950. 3. Pembentukan MPRS dan DPAS. Masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Pengertian demokrasi terpimpin menurut TAPS MPRS nomor 7/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk manufakat secara gotong royong di antara semua kekuasaan nasional, yang berprogresif revolusioner dengan berporoskan naskam dengan ciri: 1. Dominasi Presiden. 2. Terbatasnya peran partai politik. 3. Perkembangan pengaruh PKI. Penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain: 1. Menggabungnya sistem kepartean. 2. Pemimpin partai banyak yang dipenjara.
Peranan parlemen lemah, bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPR GR. 3. Jaminan HAM lemah. 4. Terjadinya sentralisasi kekuasaan. 5. Terbatasnya peranan pers. 6. Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC atau Blok Timur. Akhirnya terjadi peristiwa pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1965 oleh PKI yang menjadi tanda akhir dari pemerintahan Orde Lama. Yang ketiga, pelaksanaan demokrasi Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru ditandai dengan keluarnya surat perintah 11 Maret 1966. Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Awal Orde Baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan di segala bidang melalui Pelita 1, Pelita 2, Pelita 3, Pelita 4, dan Pelita 5. Pada masa Orde Baru berhasil menyelenggara pemilihan umum tahun 1971 sampai 1997. Namun demikian perjalanan demokrasi pada masa Orde Baru ini dianggap gagal sebab 1. Rotasi kekuasaan eksklusif hampir dikatakan tidak ada. 2. Rekrutmen politik yang tertutup. 3. Pemilu yang jauh dan semangat demokratis. 4. Pengakuan HAM yang terbatas. 5. Tumbuhnya KKN yang merajalela. Sebab jatuhnya Orde Baru. 1. Hancurnya ekonomi nasional atau krisis ekonomi. 2. Terjadinya krisis politik. 3. TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan Orba. 4. Gelombang demonstrasi yang menghebat menuntut Presiden Soeharto untuk turun jadi presiden. Yang keempat, pelaksanaan demokrasi reformasi 1998 sampai sekarang. Berakhirnya masa Orde Baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain. 1. Keluarnya ketetapan MPR RI nomor 10 strip MPR strip 1998 tentang pokok-pokok reformasi. 2. Ketetapan nomor 7 strip MPR strip 198 tentang pencabutan TAP MPR tentang referendum. 3. TAP MPR RI nomor 11 strip MPR strip 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. 4. TAP MPR RI nomor 13 strip MPR strip 1998 tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. 5. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sudah sampai amandemen 1, 2, 3, dan 4. Masa reformasi berhasil menyelenggarakan pemilihan umum untuk 3 kali, yaitu tahun 1999 dan tahun 2004 dan tahun 2009. Selanjutnya ada perkembangan HAM di Indonesia. Pelaksanaan HAM di Indonesia dapat dibagi menjadi 2 periode antara lain. Yang pertama ada periode sebelum kemerdekaan pada tahun 1908 sampai 1945. Pemikiran HAM sebelum kemerdekaan juga terjadi perdebatan dalam sidang BPUPKI antara Soekarno dan Supomo di satu pihak dengan Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin pada pihak lain. Perdebatan pemikiran HAM yang terjadi di sidang BPUPKI berkaitan dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, hak berserikat, hak untuk berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan tulisan dan lisan. Kemudian yang kedua ada periode setelah kemerdekaan 1945 sampai sekarang. Periode yang pertama ada periode 1945 sampai 1950. Pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan masih pada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen.
Pemikiran HAM telah mendapat legitimasi secara formal karena telah memperoleh pengaturan dan masuk ke dalam hukum dasar negara atau konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Komitmen terhadap HAM pada periode awal sebagaimana ditunjukkan dalam maklumat pemerintah pada tanggal 1 November 1945. Yang kedua ada periode 1950 sampai 1959. Pada periode ini, dalam perjalanan negara Indonesia dikenal dengan sebutan periode demokrasi parlementer. Pemikiran HAM pada periode ini mendapatkan momentum yang sangat membanggakan karena suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal atau demokrasi parlementer mendapatkan tempat di kalangan elit politik. Yang ketiga ada periode 1959 sampai 1966. Pada periode ini, sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhadap sistem demokrasi parlementer. Pada sistem ini, kekuasaan berpusat pada dan berada di tangan presiden. Akibat dari sistem demokrasi terpimpin, presiden melakukan tindakan inkonstitusional baik pada tataran suprastruktur politik maupun dalam tataran infrastruktur politik. Dalam kaitan dengan HAM, telah terjadi pemasungan hak asasi masyarakat, yaitu hak sipil dan hak politik. Yang keempat ada periode 1966 sampai 1998. Pada awal masa periode ini telah diadakan berbagai seminar tentang HAM. Salah satu seminar tentang HAM dilaksanakan pada tahun 1967 yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan pengadilan HAM. Pembentukan komisi dan pengadilan HAM untuk wilayah Asia dalam rangka pelaksanaan TAP MPRS nomor 14 MPRS 1966, MPRS melalui panitia ad hoc 4 telah menyiapkan rumusan yang akan dituangkan dalam piagam tentang hak-hak asasi manusia dan hak-hak serta kewajiban warga negara. Pada sekitar awal tahun 1970-an sampai periode akhir 1980-an, persoalan HAM mengalami kemunduran karena HAM tidak lagi dihormati, dilindungi, dan ditegakkan. Pemerintah pada periode ini bersifat defensif dan represif, yang dicerminkan dari produk hukum yang umumnya restriktif terhadap HAM. Sikap defensif pemerintah tercermin dalam ungkapan bahwa HAM adalah produk pemikiran Barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila, serta bagaimana bangsa sudah terlebih dahulu mengenal HAM sebagaimana tertuang dalam rumusan Undang-Undang Dasar 1945 yang terlebih dahulu dibandingkan dengan Deklarasi Universal HAM. Selain itu, sikap defensif pemerintah ini berdasarkan kepada anggapan bahwa isu HAM seringkali digunakan oleh negara-negara Barat untuk memojokkan negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat pada menjelang periode 1990-an nampak memperoleh hasil yang menggembirakan karena terjadi pergeseran strategi pemerintah dari represif dan defensif menjadi strategi akomodatif terhadap tuntutan yang berkaitan dengan penegakan HAM. Salah satu sikap akomodatif pemerintah terhadap tuntutan penegakan HAM adalah dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM berdasarkan Kepres nomor 50 tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993. Lembaga ini bertugas untuk memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM, serta memberi pendapat, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah perihal pelaksanaan HAM. Hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat dari ketentuan dalam pembukaan dan pasal-pasal dalam batang tubuh setelah amandemen. Undang-Undang Dasar 1945 yang pada awalnya hanya memuat 6 pasal yang mengatur tentang HAM, kemudian mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan yang kemudian dituangkan dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 pada bulan Agustus tahun 2000. Sebenarnya, sebelum perubahan kedua dilakukan, telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dikatakan sebagai pembuka terjadinya perubahan. Ketentuan itu antara lain ketetapan MPR nomor 17, MPR 1998 tentang hak asasi manusia, ketetapan MPR nomor 4, MPR 1999 tentang GBHN, serta Undang-Undang nomor 39 tahun 1999
tentang hak asasi manusia mencakup hak-hak sebagai berikut. 1. Hak untuk hidup. 2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. 3. Hak mengembangkan diri. 4. Hak memperoleh keadilan. 5. Hak atas kebebasan pribadi. 6. Hak atas rasa aman. 7. Hak atas kesejahteraan. 8. Hak turut serta dalam pemerintahan. 9. Hak wanita. 10. Hak anak. Pada saat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini sedang didiskusikan, terdapat beberapa pendapat yang terbagi dalam dua kategori besar, yakni pendapat yang menyatakan bahwa pada dasarnya ketentuan mengenai HAM tersebar dalam berbagai undang-undang dan oleh karena itu tidak perlu dibuat satu undang-undang khusus tentang HAM. Pendapat lain menyatakan bahwa pembentukan undang-undang materi khusus tentang HAM perlu dilakukan mengingat ketetapan MPR tidak berlaku operasional dan berbagai undang-undang yang ada belum seluruhnya menampung materi HAM. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memberikan suatu titik terang bahwa Indonesia semakin memperhatikan dan menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia yang selama ini kurang memperoleh perhatian dari pemerintah. Amandemen kedua bahkan telah menelurkan satu bab khusus mengenai hak asasi manusia, yaitu bab 10A. Apabila ditelaah menggunakan perbandingan konstitusi dengan negara-negara lain, hal ini merupakan prestasi tersendiri bagi perjuangan HAM di Indonesia, sebab tidak banyak negara di dunia yang memasukkan bagian khusus dan tersendiri mengenai HAM dan dalam konstitusinya. Yang terakhir, kesimpulan dari materi kami kali ini adalah hak asasi manusia dan demokrasi memiliki hubungan erat yang tidak dapat dipisahkan. Karena hak asasi manusia, setiap warga negara harus dihormati, dihargai, dan juga dilindungi dalam penyelenggaraan demokrasi. Oleh karena itu, jika seseorang atau negara melanggar hak asasi manusia akan mendapatkan sanksi. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf untuk kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.